Halo semuanya, nama saya Muhammad Rizky. Saya dari kelas 11 S3. Kali ini saya akan membawakan sebuah berita konflik untuk menyelesaikan tugas sosiologi. Oke. Konflik kali ini adalah konflik yaitu tidak terjadi di Indonesia, namun terjadi di Kolombia. Yaitu adalah jurnalis ditembaki oleh polisi Kolombia pada tahun 2020. Pada tahun 2020, sebuah tragedi memilukan menimpa dua jurnalis di Kolombia. Mereka diserang oleh tentara saat meliput protes petani, namun peristiwa ini nyaris tak terdengar gaungnya di dunia internasional. Bagaimana kisahnya, kronologinya? Sini sudah saya bantu dikasih. Pada tanggal 8 Agustus tahun 2020, sebuah insiden tragis yang kurang mendapat sorotan dunia. Seorang jurnalis Kolombia bernama Fernando Osorio yang bekerja sebagai fotografer untuk media lokal bernama Voces del Guayabero menjadi korban penembakan oleh oknum tentara saat meliput aksi protes petani coca di Vista Hermosa, wilayah Meta, Kolombia. Wilayah Meta itu seperti provinsi. Shields and slingshots, an army of farmers have manned the barricades across this region for the past 2 weeks. Aksi protes itu digelar oleh para petani yang menolak kebijakan pemerintah terkait pemberantasan tanaman coca, tanaman yang menjadi satu-satunya sumber penghidupan banyak warga di wilayah tersebut. Dalam kejadian itu, Osorio ditembak di bagian kaki, sementara rekannya mengalami kekerasan brutal berupa pemotongan jari. Para jurnalis ini dituduh secara sepihak sebagai kolaborator kelompok bersenjata ilegal, meskipun mereka telah menunjukkan kartu identitas mereka sebagai pers yaitu sebagai jurnalis. Kekerasan ini mencerminkan persoalan struktural yang lebih dalam di Kolombia. Kebijakan pembatasan tanaman coca oleh pemerintah telah menimbulkan ketegangan yang serius dengan masyarakat desa yang menggantungkan hidup dari pertanian tersebut. Aparat militer yang diturunkan ke lapangan untuk melaksanakan kebijakan itu kerap menggunakan pendekatan represif termasuk terhadap petani dan jurnalis. Dalam hal ini, militer bertindak sebagai alat negara yang menekan kelompok rentan dalam masyarakat. Latar belakang kenapa para petani menanam tanaman coca ini karena mereka tidak ada alternatif ekonomi lain. Pemerintah Kolombia menjalankan kebijakan pemberantasan tanaman ini sebagai bagian dari perang melawan narkotika. Kebijakan ini memicu konflik antara petani dan negara, sehingga terjadilah peristiwa kepada dua jurnalis tersebut. Seperti itu latar belakangnya. Lalu upaya penyelesaian di konflik ini itu pemerintah Kolombia perlu membuka ruang dialog dengan petani dan jurnalis. Harus ada penyelidikan independen terhadap pelaku kekerasan. Selain itu, kebijakan pertanian harus direformasi agar petani tak lagi bergantung pada coca. Dan yang terpenting, kebebasan pers harus dijaga. Upaya penyelesaian lain di konflik ini itu adalah ya seperti yang tadi saya perjelas lagi, itu adalah pendekatan resolusi konflik yang komprehensif. Pertama, perlu ada dialog dan mediasi antara pemerintah, petani, serta jurnalis dengan pendampingan dari organisasi HAM. Kenapa HAM? Karena ini sudah menyangkut hak asasi manusia, karena mereka tidak memanusiakan manusia. Kedua, pemerintah harus melakukan reformasi kebijakan terhadap cara penanganan tanaman coca dan pemberian solusi ekonomi yang layak bagi petani, seperti program transisi pertanian yang adil. Ketiga, harus dilakukan penegakan hukum dan investigasi independen terhadap pelaku kekerasan termasuk oknum tentara agar akuntabilitas, dan yang paling penting, kebebasan pers harus dijamin agar jurnalis tidak lagi menjadi korban kekerasan saat menjalankan tugasnya di lapangan.
Lalu ada teori konflik yang sesuai dengan konflik ini, peristiwa ini, yaitu ada dua. Yang pertama, teori konflik realistis menurut Lewis Kosser, karena terjadi perebutan kepentingan nyata antara petani yang ingin mempertahankan mata pencarian dan negara yang ingin memberantas narkotika. Kedua, teori konflik struktural, karena mencerminkan ketimpangan kekuasaan yang sistematik antara pemerintah dan masyarakat desa, serta lemahnya perlindungan hukum terhadap kebebasan pers. Jenis konflik yang terjadi dalam kasus ini adalah konflik politik dan struktural, karena melibatkan kebijakan negara, pelanggaran HAM, dan represi terhadap kelompok lemah, termasuk jurnalis yang hanya menjalankan tugas jurnalistik. Mungkin segitu saja penjelasan saya mengenai konflik penembakan dua jurnalis di Kolombia. Selebihnya saya mohon maaf, jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena saya manusia biasa. Mungkin kalian yang kepo-kepo dengan berita ini bisa kalian searching di internet kalian, di Google, X maupun Instagram, supaya bisa lebih jelas kalian ingin tahu sendiri gitu, gimana sih ceritanya. Oke, saya Muhammad Rizky pamit undur diri. Terima kasih semuanya sudah menonton.